Duduklah sejenak. Tutup mata Anda. Bayangkan Anda sekarang berusia 80 tahun. Anda sedang duduk di kursi goyang kesayangan. Matahari sore menyentuh wajah Anda, dan Shundati menoleh ke belakang, menatap seluruh rentang kehidupan yang sudah Anda jalani. Anda memikirkan momen-momen puncak, air mata, tawa, dan tentu saja pilihan-pilihan yang Anda buat. Di antara semua ingatan itu ada dua kategori besar yang muncul. Kategori pertama, momen ketika Anda berani melompat. Anda mengambil risiko itu, Anda nekat mencoba, dan meskipun mungkin berakhir dengan kegagalan, Anda merasa bangga karena Anda telah hidup seutuhnya. Lalu ada kategori kedua, yang jauh lebih menyakitkan. Momen ketika Anda mundur, ketika Anda berdiri di ambang peluang besar, mungkin itu pekerjaan impian, mengungkapkan cinta, atau memulai sebuah bisnis tetapi rasa takut berbisik, jangan, dan Anda mematuhinya. Ini adalah penyesalan yang paling menusuk. Bukan penyesalan karena gagal, tetapi penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali. Para perawat yang merawat, orang-orang di akhir hayat mereka telah mendokumentasikan ini. Di saat-saat terakhir, hampir tidak ada yang menyesali kegagalan mereka. Penyesalan terbesar mereka adalah keberanian yang tidak pernah mereka miliki untuk menjalani kehidupan yang benar-benar mereka inginkan, bukan kehidupan yang diharapkan orang lain. Mereka menyesali risiko yang tidak pernah mereka ambil. Jika ada satu pesan yang bisa menyelamatkan Anda dari penyesalan yang menghancurkan jiwa di masa tua, itu adalah ini. Ambil risiko sekarang atau sesali kelak. Pilihan kawan selalu ada di tangan Anda. Video ini akan membongkar mengapa kita begitu takut pada risiko, bagaimana ketakutan itu membunuh potensi kita, dan langkah-langkah nyata untuk mulai berani memilih risiko hari ini daripada penyesalan di masa depan. Mari kita mulai perjalanan ini, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Bagian 1, jebakan zona nyaman dan biaya ketidakberanian. Mengapa kita menjauhi risiko? Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh. Sejak zaman purba, rasa takut adalah mekanisme perlindungan kita. Zona nyaman adalah kandang emas yang kita bangun sendiri, yang meyakinkan kita, kamu aman di sini. Tidak ada bahaya. Jangan berubah. Kita sering salah mengira stagnasi sebagai stabilitas. Stabilitas sejati datang dari kekuatan mental dan kemampuan beradaptasi, bukan dari kebekuan situasi. Stagnasi adalah musuh terbesar bagi potensi diri. Pikirkan analogi ini, sebuah pohon di pot. Pohon itu aman di dalam pot, terlindungi dari angin kencang dan kekeringan. Namun seiring waktu akarnya akan tercekik, pertumbuhannya terhenti, dan ia tidak akan pernah mencapai ketinggian atau kekuatan penuhnya. Untuk bertumbuh besar, pohon itu harus ditransplantasikan, sebuah proses yang berisiko dan menyakitkan di awalnya, namun mutlak diperlukan untuk kehidupannya yang sejati. Kita adalah pohon itu. 3 biaya tersembunyi dari menghindari risiko. Menghindari risiko tidak berarti gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu dibayarkan secara perlahan dan menyakitkan dalam jangka panjang. 1. Pembunuhan potensi diri. Setiap kali Anda menolak tantangan baru, misalnya, mengambil kursus baru, mencoba hobi yang menakutkan, atau mengajukan ide berani, Anda sedang membiarkan satu potensi diri Anda mati. Potensi itu tidak menghilang. Ia hanya terpendam. Seiring waktu, suara potensi yang terpendam itu berubah menjadi bisikan penyesalan. Seandainya aku dulu, 2 krisis identitas dan rasa hampa. Ketika hidup Anda dikendalikan oleh kehati-hatian yang ekstrem, Anda tidak pernah benar-benar menguji batas kemampuan Anda. Anda menjadi seseorang yang didefinisikan oleh apa yang Anda hindari, bukan oleh apa yang Anda kejar. Rasa hampa yang muncul di usia parubaya seringkali berasal dari kesadaran bahwa kita telah menjalani kehidupan orang lain, kehidupan yang aman, tetapi tanpa gairah atau makna yang mendalam. 3. Hilangnya fleksibilitas mental. Risiko adalah latihan mental. Ketika Anda berani mengambil risiko yang diperhitungkan, seperti investasi, kecil atau perubahan karir, Anda melatih otak untuk menghadapi ketidakpastian, memecahkan masalah di bawah tekanan, dan pulih dari kemunduran. Orang yang selalu menghindari risiko akan menjadi rapuh secara mental. Ketika bencana yang tidak terhindarkan benar-benar datang, seperti kehilangan pekerjaan karena faktor eksternal, mereka akan hancur total karena mereka tidak memiliki otot resiliensi atau ketahanan mental yang terlatih. Kisah naratif jalan aman sang karyawan. Saya pernah mengenal seorang pria, sebut saja Budi. Budi bekerja di sebuah perusahaan besar selama 20 tahun. Ia adalah karyawan yang hebat, loyal, rajin, dan tidak pernah membuat kesalahan.
Ia menolak setiap tawaran promosi yang menuntutnya, pindah kota atau mengambil tanggung jawab yang lebih besar karena ia takut kehilangan rutinitas dan keamanannya. Suatu hari, di usianya yang mendekati 50 tahun, perusahaan itu melakukan restrukturisasi besar-besaran dan Budi termasuk dalam daftar PHK. Ia ditinggalkan sendirian. Dengan tabungan yang cukup, tetapi tanpa gairah dan tanpa keterampilan baru yang relevan, Budi tidak menyesal telah bekerja keras, tetapi ia menyesal telah menolak risiko untuk belajar, untuk pindah, dan untuk tumbuh ketika ia masih memiliki energi dan waktu. Penyesalan terbesarnya, ia tidak berani menjadi lebih besar daripada sekadar jabatan lamanya. Bagian 2. 3 penyesalan terbesar dan risiko yang tersembunyi. Risiko seringkali tidak berbentuk bahaya fisik atau kerugian finansial, melainkan berbentuk peluang emosional yang kita biarkan berlalu. Mari kita telah 3 penyesalan terbesar yang paling sering diucapkan orang menjelang akhir hayat mereka, dan risiko apa yang sebenarnya perlu kita ambil hari ini. 1. Penyesalan. Karena tidak memiliki keberanian menjalani hidup yang diinginkan sendiri. Risiko yang seharusnya diambil. Risiko otentisitas. Berapa kali Anda berkata ya padahal ingin berkata tidak? Berapa kali Anda memilih pekerjaan yang disetujui orang tua, bukan pekerjaan yang Anda cintai? Kita sering hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain karena takut pada penolakan dan kritik sosial. Risiko otentisitas adalah keberanian untuk mengakui, saya ingin menjadi seniman, bukan pengacara, atau saya tidak bahagia dalam hubungan ini. Meskipun itu berarti mengecewakan atau menjauh dari orang-orang yang kita cintai. Mengapa ini adalah risiko? Karena ketika Anda otentik, Anda tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda. Anda harus bertanggung jawab penuh atas arah hidup Anda. Tetapi, kebebasan jiwa yang Anda dapatkan jauh lebih berharga daripada persetujuan dari seluruh dunia. Hidup yang dijalani sesuai keinginan orang lain adalah penyesalan nomor 1 di akhir hayat. Ambil risiko untuk menjadi diri Anda hari ini juga. 2. Penyesalan. Karena bekerja terlalu keras dan melewatkan momen keluarga. Risiko yang seharusnya diambil. Risiko batasan diri, boundary risk. Penyesalan ini biasanya didominasi oleh para pria, tetapi juga sering dialami oleh wanita karir. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar promosi berikutnya, lembur hingga larut malam, hanya untuk menyadari bahwa anak-anak mereka sudah dewasa, orang tua mereka sudah tiada, dan pasangan mereka telah menjauh. Mengapa ini adalah risiko? Mengambil risiko batasan berarti berani mengatakan kepada atasan Anda, tidak, saya harus pulang. Saya tahu, atau dekama dia itu. Menjawab email setelah jam 6 sore. Ini adalah risiko finansial atau karir yang kecil, karena ada ketakutan bahwa Anda akan dianggap kurang berkomitmen atau kurang ambisius. Namun, apa gunanya mencapai puncak karir jika Anda tiba di sana sendirian? Risiko sejati adalah mengutamakan kehidupan di atas pekerjaan. Waktu bersama orang yang Anda cintai adalah mata uang yang paling berharga. Anda bisa mendapatkan uang lagi, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan kembali waktu. Bermain bola di sore hari bersama anak yang masih kecil, atau waktu minum kopi yang tenang dengan orang tua yang semakin menua. Ambil risiko batasan dan pertahankan waktu Anda. 3. Penyesalan karena tidak mengungkapkan perasaan. Risiko yang seharusnya diambil. Risiko kerentanan, vulnerability risk. Ini mencakup semua hal. Tidak berani menyatakan cinta, tidak berani meminta maaf, tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan, atau tidak berani berterima kasih. Kita menahan kata-kata kita karena takut akan hasil akhirnya. Ditolak, dijek, atau memulai konflik. Mengapa ini adalah risiko? Kerentanan adalah pertaruhan yang menakutkan. Saat Anda mengungkapkan perasaan tulus, Anda memberikan pisau kepada orang lain, mereka bisa menggunakannya untuk menyakiti Anda. Tetapi, jika Anda tidak pernah mengambil risiko kerentanan, Anda tidak akan pernah mencapai koneksi emosional yang mendalam. Cinta terbesar lahir dari pengakuan yang berani. Persahabatan sejati diperkuat oleh kejujuran yang menyakitkan, dan penyesalan terbesar datang dari kata-kata yang tidak pernah terucapkan. Di akhir hayat, penyesalan karena apa yang seharusnya dikatakan akan membakar lebih panas daripada penyesalan karena apa yang telah dikatakan. Ambil risiko untuk membuka hati Anda. Bagian 3. Membangun pola pikir pengambil risiko yang cerdas. Mengambil risiko tidak berarti bertindak sembrono atau gegabah. Mengambil risiko sejati adalah perhitungan antara potensi, penyesalan dan potensi pertumbuhan.
Filosofi risiko yang diperhitungkan. Pengambil risiko yang cerdas tidak melempar dadu secara acak. Mereka melakukan 3 hal mendasar. 1. Tentukan risiko terburuk yang dapat diterima. Sebelum Anda melompat, tanyakan pada diri Anda. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika ini gagal? Jika Anda memulai bisnis, hal terburuknya adalah bangkrut dan harus bekerja lagi untuk membayar utang. Apakah Anda bisa menerimanya? Jika ya, lompat. Jika Anda pindah ke negara baru, hal terburuknya adalah Anda tidak menyukainya dan harus kembali. Apakah itu akhir dunia? Tentu saja tidak. Selama risiko terburuk itu tidak menghancurkan fondasi kehidupan Anda secara permanen seperti kesehatan atau hubungan inti, maka itu adalah risiko yang patut dipertimbangkan. 2. Mulai dengan lompatan kecil yang sering. Jangan menunggu lompatan besar abad ini. Latih otot keberanian Anda dengan risiko kecil setiap hari. Kirimkan email dingin kepada idola Anda. Tawarkan diri untuk memimpin pertemuan di kantor. Bicaralah dengan orang asing di kereta. Setiap lompatan kecil ini adalah kemenangan mental. Ini mengajarkan otak Anda bahwa ketidakpastian tidak sama dengan bahaya. Kemenangan-kemenangan kecil. Ini membangun momentum untuk menghadapi risiko yang jauh lebih besar kelak. 3. Memeluk kegagalan sebagai data. Orang yang takut risiko melihat kegagalan sebagai hukuman atau bukti ketidakmampuan. Orang yang cerdas melihat kegagalan sebagai umpan balik atau data. Ketika rencana Anda gagal, jangan berkata, "Saya gagal." Katakan rencana ini gagal. Apa yang diajarkan kegagalan ini tentang diri saya, strategi saya, atau pasar? Kegagalan hanya menjadi terminal ketika Anda berhenti belajar. Kegagalan hanyalah belokan tajam dalam peta menuju kesuksesan yang lebih besar. Kisah inspiratif risiko sang pendiri maskapai. Ingatlah kisah banyak pengusaha hebat, seperti pendiri maskapai terkenal di Indonesia. Banyak dari mereka bukan berasal dari latar belakang penerbangan, dan mereka seringkali harus menjual harta pribadi, bahkan perhiasan. Untuk membeli pesawat pertama mereka, mereka mengambil risiko finansial yang ekstrim. Apa risiko terburuknya? Hilang semua uang, bangkrut, dan dicap gagal. Namun bayangkan jika mereka mundur. Jika mereka memilih untuk tetap aman di bisnis, komoditas atau di pekerjaan bergaji tetap, hari ini kita tidak akan melihat layanan yang mereka ciptakan. Mereka memilih ketakutan sesaat dari risiko, daripada penyesalan seumur hidup karena tidak pernah mencoba. Mereka melihat bahwa peluang di depan jauh lebih besar daripada rasa sakit akibat kerugian sementara. Itulah mentalitas yang harus kita adopsi. Bagian 4, manifesto kehidupan tanpa penyesalan. Risiko terbesar dalam hidup bukanlah mengambilnya, tetapi menolak hidup di balik selimut ketakutan. Untuk menjalani kehidupan tanpa penyesalan, kita harus mengubah orientasi mental kita dari pencegahan menjadi penciptaan. Ciptakan keberanian hari ini. 1. Hentikan kebiasaan nanti-nanti. Penyesalan hidup seringkali merupakan hasil dari prokrastinasi otentik. Kita menunda-nunda untuk menulis buku, untuk melakukan perjalanan, untuk memulai diet, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kita berkata bahwa nanti setelah saya punya lebih banyak uang atau nanti setelah anak-anak besar. Tetapi nanti adalah ilusi yang tidak pernah datang. Momen untuk mengambil risiko hanya ada sekarang. Kehidupan tidak menunggu Anda untuk merasa siap. 2. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak orang menolak risiko karena mereka ingin menjamin kesempurnaan hasilnya. Kita menunda meluncurkan proyek karena belum sempurna, atau kita menunda mengungkapkan perasaan karena bukan waktu yang tepat. Ketahuilah bahwa kesempurnaan adalah musuh dari tindakan. Daripada menunggu untuk menjadi 100% siap, mulailah dengan 60% dan belajar di jalan. Risiko yang diambil dengan ketidaksempurnaan adalah 1000 kali lebih baik daripada penyesalan yang tercipta dari kelumpuhan yang disebabkan oleh pencarian kesempurnaan. 3. Pilih cerita hebat di akhir hidup. Pada akhirnya, yang tersisa dari hidup Anda hanyalah sebuah cerita. Apakah Anda ingin cerita Anda menjadi kisah tentang orang yang sangat aman dan berhati-hati yang tidak pernah berbuat salah tetapi juga tidak pernah merasakan sukacita yang liar? Atau apakah Anda ingin cerita Anda menjadi kisah tentang pejuang yang berani yang terjatuh berkali-kali, terluka tetapi selalu bangkit, dan berani mengejar petualangan dan makna? Hidup yang penuh risiko adalah hidup yang penuh dengan babak-babak yang menarik. Hidup yang aman adalah cerita satu halaman yang berulang. Lihatlah lagi kedua pintu di hadapan Anda. Setiap pintu keamanan mungkin terasa nyaman di tangan, dingin dan kokoh, tetapi di balik pintu itu seringkali tidak ada apa-apa selain
rutinitas yang membosankan dan pertumbuhan yang tercekik. Pintu ketidakpastian terasa kasar, mungkin berderit, dan pasti menimbulkan kecemasan. Anda mungkin akan terluka di baliknya. Anda mungkin akan gagal, tetapi di baliknya juga tersembunyi dirimu yang paling kuat, cinta terhebatmu, dan pencapaianmu yang paling membanggakan. Saatnya berhenti memikirkan risiko yang mungkin Anda ambil hari ini. Pikirkan penyesalan yang pasti yang akan Anda rasakan jika Anda tidak mengambil risiko itu. Jika Anda ingin menghindari penyesalan, nomor satu di akhir hayat yaitu tidak memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menjalani hidup yang Anda inginkan, maka Anda harus mengambil risiko hari ini. Pilihan ada di tangan Anda, dan jam terus berdetak. Sekarang saya menantang Anda. Apa satu risiko kecil, risiko otentisitas, batasan atau kerentanan yang akan Anda ambil dalam 24 jam ke depan? Tuliskan janji risiko itu di kolom komentar di bawah. Mari kita ambil langkah ini bersama. Ambil risiko. Hidup sepenuhnya, dan matilah tanpa penyesalan. Jika narasi ini menginspirasi Anda untuk melompat, jangan lupa berikan like pada video ini, bagikan kepada teman Anda yang terjebak dalam zona nyaman, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi menuju kehidupan yang berani dan bermakna. Terima kasih telah memilih keberanian hari ini. Sampai jumpa.